Banjir Kaligawe Kota Semarang tak pernah usai dan terus menghantui warga. Dapur MBG kotor, Bupati Gunung Kidul mengamuk. Diserang tawon Vespa, warga tinggalkan motornya di kebun. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, Yogyakarta bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, tebing setinggi 10 meter longsor dan menimpa sebuah rumah warga di Dusun Sidowayah, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Dengan alat seadanya, warga dan relawan langsung membersihkan material tanah yang menutup samping rumah warga yang mengalami kerusakan akibat longsor. Material longsor menghancurkan sebagian besar ruangan yang ada di rumahnya. 6 penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Langsung menyelamatkan diri? Iya. Itu yang kena kamar apa aja? Kamar tidur. 2. Iya. Sana ya. Dapur ya? Iya, Dapur dapur. sama kamar anak. Kamar cucu saya. Itu hujan deras yang dengan yang tinggi sehingga mengakibatkan bahwa tebing di samping kiri Bapak Sujianto setinggi 10 meter mengalami longsor sehingga menimpa rumah Bapak Sujianto yang mana kejadian itu di kamar yang memberikan di kamar ada 2 kamar yang temboknya ambrol karena kejadian tanah longsor. Proses pembersihan longsor terkendala ketebalan material tanah dan lokasi yang sulit dijangkau alat berat, sehingga proses pembersihan hanya bisa dilakukan dengan peralatan manual. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta. Kita beralih ke sorotan lainnya, saudara. Masalah banjir Kaligawe Kota Semarang hingga saat ini tidak pernah usai. Meskipun berbagai upaya penanganan telah dilakukan, namun persoalan banjir terus menghantui warga. Ya, ada pembeli, Mbak. Sudah sepi lagi. Sangat merugikan, Pak. Rugi? Iya. Waktu lambat, terus ya yang jelas kalah waktu juga, Pak. BBM juga ya? Iya, BBM juga. Prinsip pemerintah hadir untuk menyelesaikan terkait dengan Kaligawe dan Sayong. Kita sudah punya solusi. Indikator kinerjanya itu disebutkan adalah luas genangan, tinggi genangan, dan lama genangan. Persoalan kawasan Pantura Kaligawe Kota Semarang setiap tahun selalu sama. Banjir datang, rumah tergenang, ekonomi lumpuh, dan janji solusi pun tak kunjung terrealisasi. Genangan air di kawasan Pantura Kaligawe seakan hanya dapat ditangani dengan pompa yang dikerahkan. Air disedot, tapi banjir tak kunjung surut. Pemerintah berdalih upaya tersebut menjadi solusi sementara. Di lain sisi, warga terus berharap bisa bebas dari banjir. Genangan air di kawasan Kaligawe tak kunjung surut, meski hujan yang sudah reda di beberapa wilayah. Warga Kaligawe pun terganggu aktivitasnya akibat jalan nasional yang menjadi urat nadi Kota Semarang lumpuh. Di tengah kesulitan tersebut, kisah perjuangan warga mencari nafkah di tengah kondisi banjir bermunculan. Banyak kendaraan yang mogok, karyawan harus naik truk bertona sebesar agar bisa bekerja, dan banyak pencari nafkah yang berjuang untuk sampai di tempat tujuan demi memenuhi biaya hidup setiap harinya. Selamat siang, Mbak. Bu Sri bisa dijelaskan
mulai kapan kembali buka setelah libur dan kemudian saat ini kondisinya seperti apa? Kemarin pas hujan deras hari Rabu sampai Senin kemarin tuh masih banjir, Mbak. Nah, terus kita kuras airnya udah sat. Terus setelah itu saya mulai jualan lagi. Ternyata jam 7 pagi itu tadi langsung hujan, langsung menggenangi ini semua, Mbak. Tapi dengan kondisi banjir yang kembali kayak gini, penjualan jadinya otomatis sepi ya Bu ya? Gak ada pembeli, Mbak. Udah sepi lagi. Mana lagi keadaannya kayak begini. Banyak sisi ekonomi yang terdampak luar biasa dari banjir tahunan Kaligawe ini. Mulai dari jalur rel kereta api hingga jalur darat. Apalagi jalur Kaligawe merupakan salah satu jalur utama distribusi logistik Jawa Tengah dan sekitarnya. Arus distribusi melambat dan imbasnya lagi-lagi pengemudi truk dirugikan. Tadi macam jam berapa jam? Dari jam 3 malam, Pak. Jam 3 malam. Iya, dari itu naik koper Semarang ini. Terus dengan kondisi seperti ini gimana, Mas? Sangat merugikan, Pak. Rugi. Iya. Waktu lambat, terus ya yang jelas kalau waktu juga, Pak. BBM juga ya? Iya, BBM juga. Ini mau kemana, Mas? Itu mau ke Banyuwangi. Banyuwangi. Ketika genangan banjir tak surut, penyakit pun muncul. Diare, demam, pusing, hingga gatal-gatal menjadi keluhan yang paling banyak ditangani. Periksa ini kakinya gatal, kena kutu air, Pak. Kena kutu air? Sudah berapa hari, Mbak? 3 hari ini. Gimana, Mbak, rasanya, Mbak, selama air? Perih, gatal. Gatal? Ya, buat jalan sakit. Sakit? DPRD Kota Semarang menyoroti masalah banjir yang masih terjadi di berbagai titik di Kota Semarang. Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Dini Inayati menyebut, persoalan banjir diantaranya disebabkan oleh sistem drainase yang belum optimal, serta semakin berkurangnya daerah resapan air. DPRD Kota Semarang pun mendorong Bapeda untuk segera melakukan overlay atau pencocokan antara master plan drainase yang dibuat sekitar tahun 2015-2016 dengan kondisi existing saat ini. DPRD juga mendorong realisasi pembangunan sejumlah embung di titik-titik strategis. Drainase di beberapa titik ini bermasalah, sehingga muncul genangan-genangan baru, ya nggak? Wong saya tinggal di Tembalang kan dhuwur toh, nah itu ada genangan, gitu kan? Nah ini muncul genangan-genangan baru, maka betul ketika pemerintah pusat itu Bappenas itu menetapkan yang harus dicapai itu luas genangan. Berarti kalau sudah bisa mengatasi genangan di titik yang lain, genangan di titik yang lainnya harus dicegah gitu supaya tidak muncul genangan yang baru gitu. Begitu pula lama genangan dan tinggi genangan itu harus terus berkurang. Nah, pemerintah berulang kali menjanjikan solusi jangka panjang. Normalisasi sungai, peninggian jalan, hingga pembangunan tanggul laut atau giant seawall, namun kenyataan di lapangan, sebagian masih wacana, sebagian belum berjalan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendesak Kementerian Pekerjaan Umum membangun kolam retensi di wilayah Genuk dan mempercepat pembangunan giant seawall untuk mencegah banjir. Jadi solusinya adalah bahwa Tirboyo harus segera kita evakuasi airnya secepat mungkin. Jadi gravitasi antara Tirboyo, kemudian ke Kali Dumpo, Babon, langsung ke laut ini harus dipercepat. Sehingga Kaligawe, karena Kaligawe nggak pakai gravitasi, pakai pompa sebanyak-banyaknya. Sehingga jalan lancar, masyarakat nggak terendam. Udah itu aja jalan keluarnya. Dan ini adalah proyeknya kita semua. Ini Pak Dirjen ada, Pak Balai ada, tinggal menyelesaikan aja. Kalau enggak nanti kita turun bareng-bareng. Siapa? Lebih dari sekadar genangan, namun upaya menangani persoalan banjir tak kunjung terrealisasi dan warga hanya terus menunggu adanya perubahan. Tim Liputan Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Dapur MBG kotor, Bupati Gunung Kidul mengamuk. Nantikan informasinya usai jeda.
Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Bupati Gunung Kidul sidak dapur makan bergizi gratis buntut keracunan 695 siswa usai menyantap MBG. Bupati emosi saat melihat dapur MBG yang tidak memenuhi standar kebersihan. Tahu nggak, kita semua lari-lari itu karena apa? Takut kalau anak kita mati. Saudara enggak. Bupati Gunung Kidul, Endah Subekti tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya saat meninjau dapur MBG di Pelanjan, Saptosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Bupati tidak hanya melihat kondisi dapur yang jauh dari standar kebersihan, namun juga menemukan proses pencucian alat makan yang tidak sesuai standar. Berarti sekitar 2.000 lebih ya? Belum sempat dimasukkan. Yang penting masak, yang penting ditaruh di ompreng, yang penting dikirimkan, tidak pakai hati masak itu. Kira-kira kalau memang ini ragu, baunya sudah mencurigakan, ya jangan diberikan daripada berisiko. Karena ini dimakan, masuk ke dalam pembuluh darah, ke dalam badan kita, dan ini penyebaran yang namanya bakteri itu paling cepat kalau dengan makan. Itu enggak. Jadi ada empatinya sedikit. Endah menegaskan program MBG merupakan langkah baik untuk meningkatkan gizi anak sekolah, namun jika dikerjakan asal-asalan justru akan berbalik menjadi musibah. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul saat ini tengah menyiapkan evaluasi total terhadap seluruh dapur penyedia MBG. Evaluasi meliputi standar kebersihan, kelayakan bahan makanan, serta proses distribusi ke sekolah-sekolah. Ahmadi, Kompas TV, Gunung Kidul, Yogyakarta. Informasi lainnya, Saudara. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kementerian PAN-RB mendorong pemerintah daerah memperkuat kolaborasi antar organisasi perangkat daerah guna mempercepat penyederhanaan birokrasi. Menpan RB Rini Widyantini mengungkapkan bahwa reformasi birokrasi tidak semata untuk efisiensi anggaran, namun juga memastikan proses kerja antar organisasi di lingkungan pemerintah daerah dapat berjalan lebih efektif dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Topik hari ini tentunya kita ingin memastikan bahwa penyederhanaan birokrasi itu bukan sekedar bagaimana kita menyederhanakan struktur, tapi memastikan bahwa bisnis proses itu bisa dijalankan dengan baik begitu ya. Jadi ini tadi Pak Haji sudah menyampaikan ini bukan masalah pengiritan, tetapi bagaimana semua OPD atau unit-unit organisasi di lingkungan Pemda itu bisa saling berkolaborasi begitu. Jadi semakin sederhana organisasinya, semakin juga sederhana bisnis prosesnya. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyampaikan telah melakukan beberapa penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah sesuai dengan arahan Kemenpan RB. Kolaborasi lintas OPD masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah. Ada beberapa OPD yang kita gabung, cuma ada yang kita tambah, tetapi tanpa bertentangan dengan nomenklatur yang ada di kementerian. Itu yang pertama. Penyederhanaan birokrasi menjadi salah satu kunci utama untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efektif dan efisien sehingga mampu melayani masyarakat dan mencapai target pembangunan dengan optimal. Saat ini ada 3 kebijakan utama penyederhanaan birokrasi yang telah dilakukan oleh Kemenpan RB, yakni penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Diserang tawon Vespa, warga tinggalkan motornya di kebun. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih, Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Petugas damkar berhasil menyelamatkan sebuah motor yang ditinggal pergi pemiliknya usai diserang kawanan tawon Vespa.
saat melintas di kebun pohon jati di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Petugas damkar yang menggunakan peralatan lengkap menyelamatkan motor milik warga yang tergeletak di dekat sarang tawon Vespa. Pemilik motor menjelaskan peristiwa tersebut terjadi saat ia sedang mengawal rombongan berkuda berkeliling perkebunan. Namun saat melintasi kawasan perkebunan jati, tiba-tiba kawanan tawon Vespa langsung menyerang. Saya ngawal kuda trekking itu di sini, di jalur sini biasanya ya aman-aman aja. Tadi kebetulan saya di belakang dan posisi belakang itu tadi ada 3 kuda yang kena juga. Nah, mungkin kesenggol atau gimana, tawonnya nggak tahu, langsung kerumun gitu, langsung nyengat juga nyerang saya. Tadi motor saya langsung saya jatuhin, panik aja, terus saya lari karena dikejar juga, kejar tawon. Dan ternyata di situ kami temukan ada sarang tawon juga di dekat motor. Kami lakukan dengan manual, artinya dengan menggunakan tanpa APD yang lengkap. Kami kendala di situ. Makanya kita kemudian koordinasi dengan di Mako untuk mengirim peralatan lagi atau APD kami yang lengkap, menggunakan APD tahan api tadi, sehingga kemudian kita menggunakan APD tahan api full body, full face, semuanya full. Kami bisa mengambil motor dan kita backup dengan peralatan yang ada menggunakan BBM. Menurut petugas, tawon Vespa termasuk berbahaya karena sengatannya bisa membuat orang meninggal dunia apabila tidak langsung ditangani medis. Kemudian kondisi korban yang sempat tersengat tawon Vespa sudah mendapatkan pertolongan pertama oleh petugas damkar dengan memberikan obat pereda nyeri. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Sukoharjo, Jawa Tengah. Kita bergeser ke kota Semarang, saudara. Ingin mempertahankan juara umum di Bandung, marching band Simba menggelar konser di hadapan guru dan ratusan orang tua siswa. Penampilan tim marching band SD Hajai Sriati Baitur Rahman 1 Simfoni Raya Baitur Rahman atau Simba di Gor UIN Walisongo, Kota Semarang ini sekaligus sebagai permohonan doa restu guru dan orang tua agar perlombaan tingkat nasional yang digelar di Bandung berjalan sukses untuk mempertahankan kembali sebagai juara umum. Marching Band Simba selama 3 hari akan mengikuti kompetisi tingkat nasional Bandung Marching Band Championship dari Jumat hingga Minggu. Sebelum lomba, mereka pun tampil memukau dengan membawakan 2 buah lagu dan display di hadapan guru dan orang tua siswa. Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Pusat Kajian dan Pengembangan Islam atau YPKPI Masjid Raya Baitur Rahman, Bunyamin mendukung penuh tim marching band Simba untuk menjadi juara umum. Sementara itu, Kepala SD Hajai Sriati Baitur Rahman 1 Semarang, Sri Lestari berharap agar siswanya bisa tampil maksimal dalam lomba dan bisa meraih juara umum seperti tahun-tahun sebelumnya. Total, peserta yang ikut lomba tahun ini ada 86 personel. Mudah-mudahan dengan penampilan ini bisa menjadikan support bagi anak-anak untuk tambah percaya diri. Karena tugas kami adalah bisa mendampingi anak-anak berkembang dari semua unsur yang ada dalam dirinya. Baik fisiknya, berkembang emosinya tambah bagus, berkembang kognitifnya, intelijensinya tambah bagus, kecerdasan sosialnya juga tambah bagus. Begitu juga kecerdasan religius yang dia telah dipersiapkan. Kita ada 86 untuk ke Bandung besok. Kita berharap mengikuti 3 jenis lomba yaitu display, art concert, dan juga ensemble pianika. Harapan kita kembali lagi pulang menjadi juara umum seperti tahun sebelumnya. Dalam ajang lomba marching band tingkat nasional, tim Simba akan mengikuti 3 jenis lomba yaitu display, konser, dan ensemble pianika. Sinot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.